mengenai filosofi perubahan. Ada yang mengatakan bahwa no changing without changing. Jadi di sini bahwa tidak akan pernah ada perubahan jika kita tidak melakukan suatu perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Arif Akbar. Saya merupakan salah satu mahasiswa Pasca Sarjana Institut Setiami. Pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perubahan dan budaya organisasi yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Faisal Halim. Oke, saya akan coba sedikit menjelaskan mengenai perubahan dan budaya organisasi. Oke, yang pertama mengenai pengertian dari budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna yang dianut bersama oleh anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lainnya. Budaya organisasi menurut Robin dan Judge tahun 2008, kultur organisasi mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Sistem makna bersama adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Sedangkan menurut Siagian tahun 95, budaya organisasi merupakan kesepakatan atau komitmen bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Ciri-ciri budaya organisasi menurut Robbins tahun 1996 yang pertama yaitu inovasi dan pengambilan risiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Yang keempat adalah orientasi terhadap orang. Yang kelima adalah orientasi kelompok. Yang keenam, keagresifan. Dan yang terakhir adalah kemantapan. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita mengetahui bahwa budaya suatu organisasi tersebut kuat? Yang pertama yaitu nilai-nilai yang diyakini tersebar merata ke seluruh bagian dari organisasi itu sendiri. Yang kedua, semua mengerti hal-hal yang penting dan prioritas yang harus dilakukan oleh organisasi. Yang ketiga, sebagian besar karyawan dapat menceritakan sejarah dan tokoh penting dalam organisasi. Yang keempat, karyawan mengerti dengan baik budaya organisasi. Dan yang terakhir ada kaitan jelas antara budaya dan perilaku kerja di organisasi tersebut. Oke, jika tadi kita mempelajari mengenai ciri budaya organisasi yang kuat, tentu kita juga bisa mengetahui ciri-ciri dari budaya organisasi yang lemah. Oke, yang pertama adalah sedikit kaitan antara budaya dan perilaku kerja menurut Robbins dan Coulter tahun 2009. Nilai-nilai yang diyakini hanya terbatas pada beberapa orang, biasanya di manajemen puncak. Untuk selanjutnya, tidak semua mengerti hal-hal penting yang harus dilakukan oleh organisasi. Kemudian karyawan tidak tahu banyak tentang sejarah dan tokoh penting dalam organisasi tersebut. Kemudian karyawan tidak mengerti banyak tentang budaya organisasi. Selanjutnya mengenai fungsi dari budaya organisasi. Yang pertama, sebagai batas pembeda terhadap lingkungan, organisasi maupun kelompok lain. Yang kedua, sebagai perekat bagi staf dalam suatu organisasi. Yang ketiga, mempromosikan stabilitas sistem sosial. Yang keempat, sebagai mekanisme kontrol dalam memandu dan membentuk sikap serta perilaku staf. Yang kelima, sebagai integrator membentuk perilaku bagi para staf, sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok organisasi, kemudian sebagai acuan dalam menyusun perencanaan perusahaan, sebagai alat komunikasi, dan juga sebagai alat untuk berinovasi.
Oke, dengan demikian, fungsi budaya organisasi adalah sebagai perangkat sosial dalam mempersatukan anggota-anggota dalam mencapai tujuan organisasi berupa ketentuan-ketentuan atau nilai-nilai organisasi atau nilai-nilai yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Hal tersebut dapat berfungsi pula sebagai kontrol atas perilaku para karyawan di dalam organisasi itu sendiri. Oke, mungkin hanya sedikit materi yang saya sampaikan mengenai pentingnya budaya organisasi, apa itu budaya organisasi, dan apa itu perubahan. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.